Segala pujian, hormat, serta syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Di minggu yang pertama pada bulan yang ke-10 ini, kami sungguh bersyukur 9 bulan penuh kami menjalani tahun ini. Dan kami ada sebagaimana kami ada hari ini dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala perkara yang Tuhan izinkan kamilah hadapi. Tuhan izinkan kami jalani sepanjang 9 bulan penuh. Engkau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Keberadaan kami hari ini hanyalah karena kemurahan Allah semata-mata. Pujian kami belumlah cukup untuk melukiskan kebaikan Allah. Kehadiran kami hari ini sebagai bentuk kerendahan hati. Sadar hidup kami hanya karena anugerah Allah. Haleluya Bapa, kami sudah memuji nama-Mu. Saatnya Tuhan kami rindukan sabda-Mu. Kami rindukan firman Allah yang akan terus mengajar kami, membimbing kami, sehingga kami menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan selama kami ada di dunia ini, sampai akhirnya kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah memasuki bulan yang ke-10 tahun ini. Dan di bulan yang ke-10 ini kita akan berbicara atau belajar firman Allah mengenai gereja sehat yang bersaksi. Gereja sehat yang bersaksi. Apa yang hendak saudara saksikan tentu saja adalah apa yang saudara yakini. Oke. Apa yang hendak saudara saksikan adalah apa yang saudara yakini. Apa yang saudara lakukan adalah apa yang saudara yakini. Yang saudara dan saya alami. Tidak mungkin kita menyaksikan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain yang kita sendiri tidak meyakininya. Yang kita sendiri tidak mempercayainya. Yang kita sendiri tidak mengalaminya. Saudara-saudara, gereja yang dimaksudkan adalah setiap orang percaya yang ada dalam gereja itu, maka dia harus bersaksi. Tanda kita sebagai umat Allah yang sehat adalah kita memberikan kesaksian. Kita mewartakan sesuatu sekali lagi yang kita percayai, yang kita yakini, dan yang kita alami. Apa yang saudara yakini? Dan seberapa jauh saudara meyakini apa yang sering kali kita baca dan apa yang sering kali kita dengar. Itu sebabnya hari ini di minggu yang pertama ini firman Tuhan berjudul Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Kita harus yakin pada Injil. Harus yakin pada berita kabar baik. Dan apa yang kita yakini ini akan kita lakukan, akan kita percayai. Dan apa yang kita alami itulah yang harus atau yang hendak kita saksikan. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman
seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Apa yang dimaksud dengan Injil? Injil atau kabar baik, good news. Berita baik tentang keselamatan di dalam Kristus. Itu adalah kabar baik. Itu adalah Injil. Lalu kalau Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus berkata, aku tidak mempunyai kebimbangan dan keraguan sedikit pun mengenai Injil. Tentu saja saudara-saudara, pasti ada alasan mengapa Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh. Alkitab berkata alasannya adalah Paulus sadar, Paulus yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Atau Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kabar baik yang membawa harapan. Harapan bagi semua manusia yang seharusnya dengar baik. Yang seharusnya mereka atau kita menerima hukuman Allah. Yaitu hukuman kematian kekal. Itu kabar buruknya. Sekali lagi, itu kabar yang sangat menyedihkan. Apa itu? Sekali lagi, manusia seharusnya menerima hukuman dari Allah. Hukumannya apa, saudara? Kematian abadi atau kematian kekal. Itu kabar yang tidak menyenangkan. Tetapi kabar baiknya Injilnya adalah kita tidak menerima hukuman atau kematian kekal, tetapi menerima anugerah keselamatan. Itulah yang disebut dengan Injil. Kalaulah setiap orang percaya sadar bahwa dirinya seharusnya dimurkai, seharusnya dihukum dan dibinasakan, tetapi Kristus menggantikannya untuk saudara dan saya di kayu salib. Ini kabar baik. Seharusnya menuntun setiap orang sadar dan makin dekat dan mengasihi Allah. Tidak ada cara lain untuk memperoleh keselamatan, Bapak, Ibu, Saudara. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, orang berusaha dengan berbagai cara untuk meraih tangan Allah. Untuk beroleh keselamatan. Tapi tidak ada satupun dari usaha manusia yang berhasil. Karena Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Amin. Sekali lagi camkan baik-baik, yakini baik-baik, dan inilah yang menjadi isi kesaksian kita. Sebagai gereja yang sehat, gereja yang bersaksi. Orang percaya yang sehat adalah orang percaya yang bersaksi. Yang saudara saksikan bukan dirimu, bukan diriku, bukan diri kita. Tapi apa yang Allah sudah perbuat di dalam hidup kita, yaitu keselamatan itu. Kematian harusnya menjadi bagian hidup kita. Tapi Kristus menggantikannya. Itu sebabnya dialah Yesus Kristus satu-satunya. Sekali lagi bukan salah satu, tapi satu-satunya jalan menuju keselamatan. Karya Kristus di kayu salib
Itulah yang membawa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa untuk dipulihkan kembali, yaitu hubungan yang sudah rusak, hubungan yang sudah retak, dihubungkan, diperbaiki kembali lewat karya Kristus di kayu salib. Saudara, itulah Injil. Maka ketika Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu Paulus katakan sekali lagi adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa makna yang tersirat atau yang terkandung di dalam ungkapan Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah? Sesuai dengan tema khotbah hari ini, Injil adalah kekuatan Allah. Artinya apa? Ada apa di dalam Injil yang disebut sebagai kekuatan Allah itu? Sehingga saudara dan saya harus sungguh-sungguh percaya, tanpa bimbang, tanpa ragu sedikit pun akan Injil itu. Alasan yang pertama, saudara-saudara, karena Injil menyelamatkan orang percaya. Keselamatan itu jangan dianggap biasa, Pak, Ibu. Keselamatan yang Kristus perbuat itu jangan dianggap barang murahan. Jangan dianggap perbuatan biasa. Dapatkah Bapak Ibu bayangkan, seharusnya kita yang harus disalibkan, kita yang harus digantung di kayu salib karena dosa-dosa yang kita perbuat. Tetapi kabar baik yaitu Injil. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya orang yang sadar kalau tadinya dia yakin atau memikirkan dirinya harus digantung, dimurkai Allah. Tapi Yesus ambil alih. Seolah-olah Yesus mau berkata, jangan mereka yang disalibkan. Akulah yang disalibkan supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Maka doa Yesus ada apa, Bapak Ibu? Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku sekalian, Injil itu bukan spekulasi pengetahuan dan akal budi manusia. Bukan rumusan manusia. Injil itu juga bukan ajaran etika, ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk, agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Oh tidak, kita belajar etika, kita belajar moral. Orang yang belajar etika adalah orang yang belajar bagaimana harus berbuat baik, berkata baik, berperilaku baik, dan yang mana yang boleh, yang mana yang tidak. Itu etika, itu moral. Tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Jadi saudara-saudara, jangan saudara memahami bahwa Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Walaupun disebut Injil, ada kitab Injil, ada kitab Injil. Memang disebut kenapa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa disebut kitab Injil? Karena berbicara secara khusus empat kitab ini berbicara secara khusus mengenai karya Kristus mulai dari lahir sampai pada karyanya di kayu salib dan sampai kematiannya. Berbicara mengenai hal-hal yang dilakukan oleh Kristus, kabar baiknya, good news-nya. Itu sebabnya disebut ada kitab Injil. Tapi ketika kita bicara mengenai Injil, pola pikir kita tidak hanya menuju kepada kitab itu sendiri. Tapi yang dapat kita pahami, Injil adalah kabar baik di mana kita yang seharusnya dihukum, tapi Kristus ambil alih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Allah yang menyelamatkan manusia, mendamaikan manusia berdosa itu dengan Allah. Tanpa inisiatif Allah, sekali lagi tanpa inisiatif Allah, manusia akan mengalami jalan buntu atau kegagalan dalam meraih keselamatan. Di awal tadi saya katakan ada banyak cara usaha yang diperbuat oleh manusia untuk meraih tangan Allah, untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan Allah. Tapi semuanya sia-sia, satu pun tidak ada yang berharga. Termasuk perbuatan baik kita, tidak mampu membawa kita untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus. Tapi itu inisiatif Allah. Kalau saudara kembali kepada peristiwa pertama, pelanggaran pemberontakan manusia di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka melakukan kejahatan. Dengar dan baca baik-baik. Manusia akhirnya sadar dirinya berdosa. Tapi baca baik-baik. Disebut inisiatif. Artinya idenya, gagasannya itu muncul dari pikiran Allah, bukan dari manusia. Maka kalau saudara baca, ketika manusia ada Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka pertama sekali yang mencari mereka bukan manusia, tapi Allah sendiri dan berkata, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Pertanyaan itu bukan karena Allah tidak tahu. Dengar, Allah itu maha tahu, tapi kenapa dikatakan Adam di manakah engkau? Seolah-olah Allah tidak tahu di mana Adam sedang bersembunyi. Itu sebuah pertanyaan yang sifatnya retoris atau retorika. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban itu namanya pertanyaan retorika, retoris. Adam tidak perlu menjawab Allah dan berkata, di sini kami Tuhan. Bukan itu yang Tuhan harapkan. Tapi yang diharapkan oleh Allah dari pertanyaan Adam, di manakah engkau? Seharusnya kesadaran yang harus keluar dari Adam dan berkata, kami telah berdosa. Saudara-saudara, Allah punya inisiatif. Allah yang berkeinginan, berkehendak menyelamatkan manusia itu. Sebab tanpa itu, manusia, saudara dan saya sampai hari ini akan ada dalam kematian. Jadi saudara dan saya harus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil menyelamatkan orang percaya. Yang kedua, Injil menyatakan kebenaran Allah. Simak baik-baik ini. Injil itu yang adalah kekuatan Allah karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Kebenaran itu, saudara-saudara, ditetapkan oleh Allah, disetujui oleh Allah, dan diterima oleh Allah. Kebenaran atau pembenaran. Tidak ada seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah. Dan tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Tetapi Allah membenarkan. Dan kalau benar tidak perlu dibenarkan. Amin. Kalau benar tidak mungkin dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Berarti salah. Manusia selalu berperilaku salah. Tidak bisa melakukan kebenaran dari dirinya sendiri. Maka saudara-saudara disebut demikian bahwa kebenaran itu ditetapkan oleh Allah, disetujui oleh Allah, dan diterima oleh Allah. Hal ini menjadi penting untuk menghindari segala bentuk kesombongan, keangkuhan dari manusia yang mungkin akan muncul dengan menyatakan bahwa kebenaran dia peroleh dari hasil dan usahanya sendiri. Supaya manusia terhindar dari keangkuhan dan kesombongan itu. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat.
Kita dibenarkan hanya oleh karena karya Kristus di kayu salib, dan inilah Injil. Lalu ketika kita percaya kepada Kristus yang telah mati di kayu salib yang menyelamatkan kita, Kristus membenarkan saya di hadapan Bapa di sorga. Itu sebabnya kebenaran itu adalah kebenaran Kristus, kebenaran Yesus, yang adalah Allah yang dihasilkan dari korban penebusan yang tidak terhingga nilainya. Makanya seharusnya sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan di gereja kita, bahwa setiap awal bulan kita melaksanakan perjamuan kudus. Untuk apa itu kita lakukan? Mengingatkan saudara akan karya Kristus yang besar itu. Dengan kita mengingatnya, maka kita akan melihat diri kita. Dengan kita mengingatnya, maka tidak ada alasan untuk kita berkata, aku tidak mau datang pada Tuhan. Dengan apa kita balas semua kebaikan Tuhan? Kebaikannya itu bukan hanya ketika doamu dijawab, Bapak. Kebaikan Tuhan itu bukan ketika pergumulan kita ditolong oleh Tuhan. Tapi kebaikan Allah tanpa semua itu sudah terlebih dahulu dilakukannya. Digantikannya saudara, posisi kita digantikan Kristus di kayu salib. Dengan mengambil alih, dia sendiri yang harus dipakukan dan mati di kayu salib. Paulus punya keyakinan. Dan Paulus memberikan penegasan bahwa Injil adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Sekali lagi, Injil itu kebenaran Allah yang dapat memimpin kita kepada iman. Membenarkan sekali lagi berarti memberikan kita status yang benar, yang mengubah status kita yang harusnya menerima murka, sekarang berubah status menjadi orang benar atau yang dibenarkan. Tidakkah bangga saudara dengan Kristus? Seharusnya mendorong saudara datang beribadah itu bukan undangan gereja. Dengar, yang mendorong setiap orang Kristen datang beribadah itu bukan karena undangan atau bukan karena alasan lain, takut nanti ditanya, takut ditanyain teman, takut ditanyain tetangga, takut ditanyain pendeta. Harusnya itu hilangkan semua itu. Tapi yang mendorong saya datang pada Tuhan, kesadaran betapa baiknya Dia. Aku yang seharusnya dibinasakan, tapi Yesus mengambil alihnya. Aku yang tidak pernah bisa benar, tapi sekarang aku dibenarkan. Kebenaran Allah berbicara tentang kasih karunia Allah. Kenapa? Karena tidak seorang pun di antara kita yang bisa benar. Ketiga, terakhir. Injil adalah kekuatan Allah. Makna yang terkandung di dalam ungkapan Paulus yang punya keyakinan yang kokoh. Terjemahan lain bilang begini, aku tidak punya keraguan sedikit pun tentang Injil. Itu disebut terjemahan lain. Tidak punya keraguan sedikit pun. Tak ada keraguanku sedikit pun tentang Injil itu. Lalu kenapa sampai Paulus berkata demikian? Yang ketiga adalah Injil memimpin hidup kita dalam iman. Injil memimpin hidup kita dalam iman. Paulus, saudara-saudara, mengaitkan konsep kebenaran atau pembenaran Allah yang sudah saya sebut di awal tadi dengan konsep iman. Iman sejati tidak bisa dipisahkan dari kebenaran dan pembenaran Allah. Kita dituntut untuk memiliki iman, keyakinan, kepercayaan penuh. Kan kita tidak melihat Yesus disalibkan. Tidak pernah melihatnya. Tidak perlu harus dilihat. Saudara tidak boleh berkata, aku gak yakin karena gak kulihat. Alkitab berulang kali bilang, berbahagialah engkau
yang percaya. Walaupun kau tidak melihat. Kau tidak melihat tapi kau percaya, itu hebat. Kalau kau percaya karena kau melihat, itu bukan iman. Saudara-saudara, iman sejati itu tidak dipisahkan dari kebenaran. Pembenaran oleh Allah. Kenapa saudara percaya kepada Injil? Kenapa kita percaya kepada berita baik ini? Sekali lagi, karena kita bahagia ya dibenarkan. Jangan sia-siakan pembenaran itu. Mari kita bersama-sama berjuang, sama-sama bergumul, supaya keselamatan yang ada pada kita itu tidak hilang. Maka kita bilang apa? Kerjakan keselamatanmu. Saudara jangan puas hanya karena sudah percaya Yesus, disebut percaya Yesus dan menjadi orang Kristen, lalu menjadi anggota salah satu gereja, itu tidak ada apa-apanya. Tapi lebih daripada itu adalah aku yakin aku dibenarkan oleh Tuhanku. Dan akibat pembenaran itu aku percaya sungguh tanpa sedikit kebimbangan keraguan akan Dia dengan iman. Makanya Paulus berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan apa? Firman. Firman Kristus. Tidak mungkin iman kita bertumbuh, iman kita bertambah. Timbul makin baik imannya. Saudara jarang mendengar firman, jarang membaca Alkitab. Tak mungkin, Alkitab sudah bilang. Iman timbul dari pendengaran. Makanya jangan biarkan telinga rohanimu, bahkan telinga jasmanimu terganggu ketika engkau dengar firman. Saya berharap setiap anggota jemaat yang hadir di sini hormati Tuhan ketika engkau beribadah. Hormati Dia. Kalau serasa sangat tidak penting, jangan hidupkan handphonemu di gereja ini. Matikan saja. Karena Kristus jauh lebih penting dan jauh lebih harus dihormati dari semua berita-berita apapun. Itu bentuk hormatku. Itu bentuk penghormatan kita, kagum kita pada Allah. Sekali lagi, kecuali ada berita-berita yang sangat menakutkan barangkali yang sudah dijanjikan nanti jam 10 kami beritahu beritanya seperti apa. Oke. Tapi kalau hanya berita-berita lainlah, abaikanlah semua. Sebagai bentuk penghormatan kita pada Allah. Aku beribadah pada Tuhan. Supaya telingaku tidak terganggu. Sehingga pesan, firman, Injil yang aku dengar tidak sepotong-sepotong, tapi utuh ku dengar. Karena iman timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Tapi pendengaran akan firman Kristus. Dan firman-Nya berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita dalam memahami seluruh kebenaran Allah. Untuk itu diperlukan iman. Dengar firman yang adalah Injil akan memimpin hidup kita dalam iman. Saudara, itulah sebabnya Paulus itu berkata, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena melaluinya orang berdosa diselamatkan. Karena melaluinya kebenaran dinyatakan. Melalui Injil yang adalah kekuatan Allah. Hidup kita dipimpin ke dalam iman. Hargai, kasihi, cintailah Injil.
Dan jangan kita menukarkan Injil dengan sesuatu dan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Kalau kita punya keyakinan yang kokoh akan Injil, itu berarti Injil yang kita yakini, kita percaya tidak tergantikan oleh apapun dan tidak akan tergantikan oleh siapapun. Inilah berita yang harus kita saksikan dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah memperkenalkan dirimu kepada kami di dalam Yesus Kristus. Kami sangat berterima kasih kami boleh memiliki firman Allah, berita baik, kabar baik yaitu Injil sendiri. Terima kasih Tuhan untuk Alkitab yang ada di tangan kami. Baik Alkitab yang tertulis maupun Alkitab dalam bentuk cetak. Bapa kami yang baik, melaluinya kami memahami kehendak Allah. Injil itu adalah kabar baik. Dan biarlah setiap kami seperti Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Memimpin kami ke dalam kebenaran dan menuntun kami untuk hidup dalam iman. Biar setiap kami yang mendengarkan firman ini makin mencintai firman Allah, mencintai Injil Kristus, dan sadar hidup kami yang seharusnya dimurkai oleh Allah, masuk pada hukuman kekal, kematian kekal. Tapi Kristus menggantikan kedudukan dan posisi itu. Itulah kabar baik, itulah Injil. Biar melaluinya dan setelah kami sadar dan makin sadar, membuat kami makin cinta, mengasihi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.